Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imaduddin wa isamal qiyam was-salatu was-salamu 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi at-tayyibin al-mutahhirin. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Bahri Asyik selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Al-Ibrahimi, yang terhormat Kiai Haji Muhlis Bahri selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Ibrahimi, dan yang terhormat jajaran segenap Dewan Guru dan Dewan Juri yang sangat saya hormati, hadirin hadirat dan teman-teman yang sangat saya sayangi. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmatul Islam wal iman yang selalu senantiasa menghiasi jalan hidup kita. Rangkaian sholawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat Islam sebagai pedoman hidup manusia dan petunjuk jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita syukuri, terutama nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar yang berupa iman. Tetapi apakah tanda orang yang beriman? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in alamun wa alamul imani salatu. Setiap sesuatu itu pasti mempunyai tanda, sedangkan tandanya sholat adalah iman. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana seseorang bisa mengaku dirinya beriman apabila sholat yang merupakan bentuk komunikasi utama makhluk dengan Sang Khalik ia tinggalkan? Bagaimana seseorang bisa mengaku dirinya beriman apabila sholat yang merupakan bentuk pengabdian yang paling nyata kepada Allah ia tinggalkan? Dan bagaimana seseorang bisa mengaku dirinya beriman apabila sholat yang merupakan tiang agama ia kesampingkan? Sholat laksana tiang penumpang bagi sebuah bangunan megah dalam wujud seorang mukmin. Betapapun kokohnya dinding sebuah bangunan, ia akan mengalami kehancuran tanpa ditopang dengan tiang-tiang yang kuat. Gedung semegah apapun akan hancur apabila tiang-tiangnya dirobohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat laksana tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah merobohkan agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada para sahabatnya tentang pentingnya sholat. Baginda Rasul bersabda, ittaqillaha fis salati, ittaqillaha fis salati, ittaqillaha fis salati. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal salat. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal salat. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat itu dengan mengulangnya 3 kali. Sungguh hal itu menunjukkan bahwa salat adalah kewajiban besar sekaligus amal ibadah yang teramat berat, kecuali bagi orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk.
Sungguh sholat menempati tempat urutan pertama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat adalah amal ibadah manusia yang akan dihisab pertama kali kelak di alam akhirat nanti. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Amal seorang hamba yang akan dihisab pertama kali kelak di alam akhirat nanti adalah solatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, roda masa terus berputar, zaman selalu bergerak, kemajuan demi kemajuan telah banyak dicapai oleh umat manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan zaman memaksa manusia untuk hidup dinamis. Manusia semakin terdoktrin oleh dogma-dogma duniawi bahwa dunia harus digenggam. Manusia jangan sampai diam. Siapa yang diam pasti akan tenggelam. Pengaruh itulah yang menjadikan manusia lupa akan hakikat kehidupan. Ia lupa bahwa hidup yang ia jalani semata-mata hanya untuk mengabdi pada Sang Khalik. Ia lalai akan kewajibannya dan tiada ingat lagi bahwa ia mempunyai kewajiban untuk bersembah sujud kepada Allah. Dunia yang suram telah menjadikan pandangannya kelam. Padahal Allah telah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi padaku. Hadirin hadirat rahimakumullah, padahal melalui ibadah sholat seseorang akan menemukan seberkas cahaya dalam hidupnya. Sholat akan menjadikan jiwanya terang, laksana obor yang akan menjadi penerang dalam setiap kegelapan. Sholat adalah petunjuk menuju jalan keselamatan baik dunia maupun di akhirat nanti. Sholat adalah jembatan emas menuju surga, tempat dambaan setiap insan. Hadirin hadirat rahimakumullah, diceritakan dalam perjalanan Mi'raj, Nabi melihat sekelompok manusia yang kepalanya dihantam dengan batu besar sampai hancur. Dan setiap kali ia hancur, ia kembali seperti semula. Itulah ia disiksa. Kemudian Nabi bertanya pada malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibrilu? Man hadza ya Jibrilu?" Siapakah mereka, hai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, "Haula'il ladzina tatasyaqalu ru'usahum 'ala sholawati." Mereka adalah orang-orang yang berat kepala untuk melaksanakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu ingat kepada kewajiban kita yang berupa sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kejanggalan dan kehilafan saya mohon maaf yang tiada batasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.